Oh, ada sebuah tandungan dan gol! Masih ada. Nahan bola dan Damot ada di sana. Danis. Kita lihat apakah kill the game. Karma is real. Vietnam dan Thailand kena batunya. Kita semua tahu drama yang terjadi di ajang Piala AFF usia 19 2022, mulai dari peraturan yang dianggap kurang tepat, media Vietnam yang menyindir timnas Indonesia, dan kabar Indonesia yang akan keluar dari AFF semakin menguak ke permukaan. Semua kabar tersebut bermula saat laga terakhir penyisihan grup Piala AFF usia 19 kemarin, di mana Indonesia yang berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 5-1 justru gagal melaju ke babak semifinal ajang tersebut. Setelah di pertandingan lainnya, yakni Vietnam versus Thailand bermain seri 1-1. Sekilas memang tidak ada yang salah dengan hasil tersebut. Namun jika melihat dari peraturan yang dipakai dalam ajang tersebut, seolah-olah merugikan timnas Garuda. Bagaimana tidak? Sistem head-to-head yang digunakan mengharuskan timnas Indonesia mundur dari perebutan gelar. Sementara jika dilihat dari sisi poin dan produktivitas gol, timnas Garuda seharusnya keluar jadi juara grup. Bukan cuma itu saja, pertandingan antara timnas Vietnam dan Thailand juga dinilai tidak sportif, di mana seolah-olah kedua tim tersebut dengan sengaja bermain imbang demi lolos ke babak semifinal. Terlepas dari semua drama yang terjadi dan kekecewaan warga Indonesia atas tidak lolosnya timnas Garuda, tanggal 13 kemarin tepatnya di Stadion Candrabaga Bekasi, babak semifinal pun digelar, di mana timnas Vietnam bertemu juara runner-up grup B, yakni timnas Malaysia. Sementara Thailand berjumpa timnas Laos selaku juara grup B. Menariknya, Vietnam dan Thailand sama-sama kalah oleh lawannya, dan seolah-olah itu adalah karma karena telah berperilaku tidak sportif terhadap timnas Indonesia. Laga semifinal sendiri digelar di hari yang sama, di mana Vietnam dan Malaysia bermain pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan oleh laga semifinal lainnya antara Thailand versus Laos. Vietnam tersingkir usai dibantai Malaysia 0-3. Dan dengan hasil tersebut, membuat Malaysia menjadi tim pertama yang melangkah ke final AFF usia 19. Jalan pertandingannya sendiri berjalan seru, di mana Malaysia berhasil membuka keunggulan lebih dulu atas Vietnam. Setelah pemain Vietnam melakukan blunder yang berujung gol, kesalahan antipasi Han Chau-fi membuat bola mengarah ke Adam Farhan. Kemudian penyerang Malaysia itu dengan tenang mengarahkan bola ke pojok kiri gawang, yang tidak bisa dibendung kiper Vietnam. Di babak kedua, Vietnam bermain semakin agresif untuk mencetak gol penyama kedudukan. Itu bisa dilihat dari peluang emas beruntun pada menit ke-55 saat tembakan Nguyen Van Traung dari dalam kotak penalti masih membentur tiang gawang. 4 menit berselang, Vietnam kembali mendapatkan peluang emas berikutnya, di mana Quoc Việt yang masuk ke area kotak penalti melepaskan tembakan keras yang masih berada di atas mistar. Vietnam yang keasikan menyerang justru harus kebobolan kembali saat Haikal Hakimi mencetak gol pada menit ke-70 untuk membawa timnas Malaysia unggul 0-2. Dan menjelang babak kedua usai, Haikal Danis menambah keunggulan Malaysia setelah berhasil menceploskan bola ke gawang Vietnam, sekaligus memastikan mereka lolos ke final Piala AFF usia 19 tahun 2022. Pelatih timnas Malaysia U19 yakni Hasan Sajali berpendapat dukungan dari supporter negara lain seperti Indonesia berperan penting terhadap penampilan anak asuhnya di lapangan. Sementara kapten tim Malaysia yakni Ahmad Ashar Hadi juga memberikan tanggapan soal dukungan fans Indonesia kepada timnya untuk mengalahkan Vietnam. Di partai semifinal lainnya, Thailand yang menjamu juara grup B yakni tim Laos juga harus tersingkir setelah kalah 2-0, di mana masing-masing gol dicetak pada menit ke-8 oleh Peter Van Tovang dan Damot Tong Kam Sapat menit ke-85. Dengan hasil tersebut juga, Laos berhak menantang Malaysia di partai final nanti. Di sisi lain, kekalahan Vietnam dan Thailand tidak luput dari komentar para netizen Indonesia, seperti komentar @Julian Seher yang menyebutkan, kena karmanya tuh Vietnam dan Thailand. Ada juga komentar dari 1, 2, bukan 3 yang mengatakan, kena batunya kan? Makanya lain kali main yang sportif. Komentar-komentar tersebut dirasa wajar dan mungkin salah satu bentuk ketidakpuasan supporter Indonesia yang merasa dirugikan.
Nah, itulah tadi informasi kali ini. Jangan lupa disaring lalu sharing, dan sampai jumpa di info menarik lainnya.